Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena berkat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kembali kita beraktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa dalam ayat ini dalam bahasa Yunani disebut dunamif, artinya kuasa yang bekerja, yang mendatangkan mujizat, kekuatan, kesanggupan, dan perbuatan ajaib. Kata kuasa atau dunamif juga dipakai di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saat Tuhan Yesus mengajar, banyak orang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus dan untuk disembuhkan. Orang banyak berusaha menjamah Yesus karena ada kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus, sehingga semua orang itu disembuhkannya. Saudara, betapa besarnya kuasa itu. Dan firman Tuhan berkata, kita akan menerima kuasa yang sama jika Roh Kudus turun ke atas kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kuasa Roh Kudus. Yang pertama, kuasa Roh Kudus memberi kesanggupan untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri, dan dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudara, siapakah Petrus? Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dan Petrus adalah murid yang menyangkal Tuhan Yesus saat Yesus diserahkan ke mahkamah agama. Petrus saat itu sangat ketakutan, sehingga ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sampai ayam jantan berkokok. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, para murid-murid diberikan keberanian dan kesanggupan untuk memberitakan Injil. Dikatakan bahwa maka bangkitlah Petrus dan dengan suara nyaring ia memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Tidak ada lagi ketakutan. Saat kuasa Roh Kudus bekerja, maka dengan berani Petrus berkhotbah, dan melalui khotbah Petrus yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, 3.000 orang percaya dan memberikan diri untuk dibaptis. Saudara, hari-hari ini di luar sana, begitu banyak orang membutuhkan Tuhan. Inilah waktunya bagi kita, gereja Tuhan, untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan siapa Yesus. Roh Kuduslah yang akan memberikan kesanggupan, memberikan kita keberanian untuk kita boleh bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang lain di luar sana. Hal yang kedua, Roh Kudus memberikan kekuatan untuk bertahan di dalam penderitaan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus saat dia
diseret dan dilempari dengan batu oleh mahkamah agama. Tentu saja saat itu Stefanus sangat menderita secara manusia. Tetapi karena Stefanus penuh dengan Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan agar Stefanus dapat bertahan di dalam penderitaan. Bahkan Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa ia bermegah dalam kelemahan, dalam kesukaran, sebab justru di dalam kelemahanlah aku kuat. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di hari-hari ini, di masa sulit yang kita hadapi, kita mau tetap percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita boleh bertahan di dalam keadaan apapun. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus mendatangkan mujizat. Arti mujizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peristiwa yang sukar dijangkau oleh akal manusia, hal yang mustahil untuk terjadi, hal yang sangat sulit untuk terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sesudah Paulus dan Silas ditangkap, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dikatakan penjara yang paling tengah, dan kaki mereka dipasung dengan kuat, sehingga mustahil untuk mereka bebas. Tetapi saudara, di dalam keadaan yang sangat sulit, di dalam keadaan yang tidak enak, Paulus dan Silas tidak menjadi tawar hati. Justru mereka berdoa dan memuji Allah. Maka saat itulah kuasa Roh Kudus bekerja mendatangkan mujizat. Dikatakan bahwa terjadilah gempa bumi yang sangat kuat. Sendi-sendi penjara terlepas, sehingga belenggu mereka pun dilepaskan. Bahkan lebih daripada itu, karena kuasa Roh Kudus bekerja, kepala penjara dan seisi rumahnya percaya dan diselamatkan. Saudara, apakah yang kita rasa mustahil saat-saat ini? Mungkin secara manusia tidak ada lagi harapan bagi keluarga kita. Tidak ada lagi jalan keluar bagi ekonomi kita. Namun saudara, tidak ada hal yang tidak dapat dipulihkan saat kuasa Roh Kudus bekerja. Karena itu, di dalam masa yang sulit, kita mau menjadi seperti Paulus dan Silas. Kita mau tetap berdoa, kita mau tetap menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya saat kuasa Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil. Di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kuasa firman dan kuasa Roh Kudus lah yang akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan di dalam masa-masa yang sulit. Bahkan kuasa firman dan Roh Kuduslah yang akan mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita semua, orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan berikan kami kesanggupan, kekuatan, bahkan mujizat dalam kehidupan setiap kami, gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.